Halo semuanya, bonjour. Nah, jadi di video kali ini banyak banget yang udah ngasih pertanyaan ke aku tentang gimana cara kerja yang lebih praktis dan to the point untuk bisa ke Kanada. Jadi, aku cerita sedikit tentang aku. Jadi, aku datang ke sini itu pakai visa student. Dan waktu itu aku ngelamar kerja cuma modal sertifikat ESL. Setelah itu aku mulai dapetin pekerjaan dari situ. Karena awal-awalnya aku ngelamar kerja lewat internet dan sekaligus kayak bikin resume dan langsung door to door buat ngelamar kerja. Dari door to door itu aku ada panggilan kerja. Nah, pertanyaannya, bisa nggak pakai visa visitor buat ngelamar pekerjaan? Pertanyaan ini sebenarnya kayak secara general dan banyak banget yang udah nanyain. Jadi untuk pakai visa visitor, kita itu sebenarnya nggak boleh buat ngelamar pekerjaan. Tetapi sebenarnya kalian bisa kerja di bawah tangan, tapi ini enggak aku saranin ya, untuk apalagi yang pengen stay over, yang pengen kayak long term untuk tinggal di Kanada dan buat apply PR, itu sama sekali nggak disaranin ketika apply visa visitor bekerja. Karena apa ya, kalau pakai visa visitor otomatis kalian nggak punya bank Kanada, dan kebanyakan kalau di sini itu kerja langsung deposit, dimana bank Kanada itu dibutuhkan yang pertama kali adalah Social Insurance Number atau SIN. Jadi SIN number ini hanya berlaku kalau kalian udah punya visa student, visa working, atau holiday visa. Dan selanjutnya pertanyaannya, bisa apa enggak visa yang habis di approve langsung bisa cari kerja? Aku bakal jawab di video selanjutnya ya. Jadi setelah visa kamu di approve, kamu perlu datang dulu ke Kanada. Setelah itu kamu punya kayak kontrak dengan landlord atau pemilik kos atau pemilik apartemen. Nanti itu kontraknya buat nge-apply Social Insurance Number atau SIN number. Dan selanjutnya setelah itu ada, kamu langsung apply ke bank, dan kamu wajib punya bank Kanada untuk bisa ditransfer semua penghasilan kamu dari pekerjaan. Karena yang paling utama di dalam pekerjaan itu, yang pekerjaan formal ya, mereka butuh SIN number dan bank Kanada. Buat pekerjaan cash sendiri itu ada, tapi nggak begitu terlalu banyak. Jadi aku sama sekali nggak menyarankan untuk kerja cash, karena untuk lowongannya sendiri itu pun terbatas gitu ya. Jadi menurut aku lebih baik kalian datang dulu baru apply pekerjaan setelah punya dua hal ini, SIN number dan bank Kanada, oke? Dan pertanyaan selanjutnya, di Kanada ini ada nggak namanya WHV atau Working Holiday Visa? Jawabannya ada ya, tapi negara Indonesia nggak masuk untuk negara yang penerima WHV. Jadi WHV itu hanya untuk negara-negara tertentu yang udah kerjasama dengan Kanada. Jadi kayak Jepang, Korea, beberapa ada China, tapi aku nggak begitu tahu karena aku cuma hanya dapat informasi ini dari temanku yang orang Jepang. Jadi mereka itu punya WHV atau Working Visa yang berlaku selama 1 tahun, dan itu bisa diperpanjang lagi kalau misalkan punya support gitu ya. Dan pertanyaan yang paling umum adalah gimana sih cara cepat untuk bisa kerja di Kanada? Jadi cara cepatnya, kalau dari pengalaman aku, kebanyakan itu
door to door itu adalah cara paling cepat. Kalian buat sebuah resume dan nanya-nanyain setiap restoran, di sini ada lowongan kerjaan nggak, di sini ada lowongan kerjaan, kalian drop aja, nggak usah ragu-ragu. Ntar kalau ketika ada posisi yang kosong, kalian langsung ditelepon gitu. Jadi itu cara paling cepat yang menurut aku bagus banget. Karena kadang-kadang kalau kita nge-apply kerjaan di internet itu kita butuh waktu lama gitu loh nunggu-nunggunya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau langsung door to door store resume kalian. Tapi kalau buat yang belum punya pengalaman kerja di Kanada itu gimana sih? Jadi menurut aku lebih baik kalian coba melamar pekerjaan seperti di McDonald's, Wendy's, KFC, ataupun yang misalkan nih kayak Indonesia, kalian coba nanyain komunitas ataupun melamar di restoran yang ada di Indonesia untuk pengalaman minimal 6 bulan. Jadi setelah kalian punya Canadian resume, Canadian experience, jadi itu gampang banget buat kalian ngelamar di perusahaan atau resto manapun yang kalian pengenin gitu ya caranya. Dan juga dari pengalaman aku kayak gitu ya. Jadi pertama kali waktu itu aku nge-apply pekerjaan dari grup Indonesia. Jadi waktu itu aku cuma nge-apply pekerjaan di Wendy's. Sampai aku bertahan di situ hampir 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun, aku mulai kayak mencari pekerjaan lain dan aku jadi safe di sana. Dan setelah itu aku punya pengalaman yang lain nih, dan aku nambah skill dan sertifikat sampai akhirnya aku bisa bekerja di tempat lain. Dan pekerjaan aku itu part time karena tahun ini tuh spesial banget. Pemerintah Kanada mengizinkan student untuk bekerja lebih dari 20 jam, bisa lebih dari 40 jam selama kamu kuat gitu ya. Jadi nggak ada larangan atau keterbatasan, cuma hanya sampai 20 jam per minggu. Jadi gitu ya. Jadi aku benar-benar memanfaatkan hal itu. Jadi kalau kalian punya pertanyaan selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar, atau kalau kalian mau fast respon, bisa langsung ke Instagram aku xxdelisa. Oke ya, thank you. See you in the next video. Bye bye.